Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Coffee Morning dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali rasanya hari ini Coffee Morning kembali menemani pagi hari Anda. Dan selama 1 jam ke depan, Coffee Morning akan memberikan informasi yang informatif dan juga edukatif seputar kota Samarinda dan juga sekitarnya. Bersama saya Roman Hidayat, kita akan mulai Coffee Morning kita pada pagi hari ini. Dan untuk tema kita hari ini adalah penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2021 untuk tingkat TK, SD, dan SMP sekota Samarinda. Dan telah hadir bersama saya narasumber kita yang pertama ada Bapak Dr. Haji Asri Nuryadin SPDMM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, ya? Yang penting sehat. Semoga selalu sehat sampai pandemi ini selesai ya Pak ya. Amin. Kemudian yang kedua ada Bapak Dr. Darlin Kesuma SPDMED selaku Kepala Bidang Pembinaan Tingkat Sekolah Menengah Pertama. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat Pak ya. Dan yang ketiga ada Bapak Haji Joko Irian Dono MA selaku Kepala Bidang Pembinaan Tingkat Sekolah Dasar. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat semua Pak ya, tetap semangat dalam bekerja Pak ya, sudah mulai new normal Pak ya. Bagaimana Pak dengan pekerjaan di new normal ini? Apakah sudah memang kembali seperti biasa atau tetap mengikuti protokol kesehatan seperti apa? Oh ya, belum. Jadi kita kilas ke belakang sedikit ya. Jadi per 17 Juni ini insya Allah itu sudah 3 bulan. Kita berada di tidak seperti biasa. Jadi anak-anak kita, murid kita yang sekitar 120.000 itu belajar dalam jaringan jarak jauh. Ya tentu kita evaluasi ya. Nah sebelum evaluasi di dalam pelaksanaan ini apa yang kita lakukan? Alhamdulillah pendidikan masih survive. Artinya tetap belajar walaupun dalam jaringan. Dan sampai hari ini kan belum libur. Kita tanggal 19 nanti baru jadwal kalender akademik kita itu libur. Nah kemudian di dalam suasana pandemi ini juga kita melakukan selain proses belajar mengajar melakukan ujian sekolah. Ujian sekolah itu sebenarnya identik dengan ujian nasional dan kita laksanakan tidak gaduh, tidak ribet dalam persiapan yang simple. Ternyata kawan-kawan di dunia pendidikan khususnya Kota Samarinda itu mensupport dan jalan alhamdulillah ya. Melalui aplikasi pool, melalui semi dan yang 5-10% itu masih manual. Kemudian juga kita sedang melaksanakan penerimaan siswa baru. Jadi di dunia pendidikan itu yang paling berat bebannya menurut saya adalah di penerimaan siswa baru ini. Karena apa? Sistemnya dibuat seperti apapun pasti ada deviasi ya, penyimpangan. Karena apa? Karena jumlah sekolah dengan jumlah penduduk itu tidak klop gitu, tidak sama ya, tidak linear, tidak ekuivalen dia. Nah kemudian belum lagi keinginan dari orang tua yang kadang-kadang tempat tinggalnya jauh tapi memaksakan ke zona lain. Nah seperti itu kira-kira sehingga kita sudah mulai melaksanakan pada tanggal 9 Juni kemarin. Artinya untuk SD jalur afirmasi dan pindahan. Jadi yang pindahan itu 5%, yang afirmasi itu 15%. Afirmasi itu adalah kawan-kawan kita, anak-anak kita yang memang tidak mampu secara ekonomi ya. Jadi yang memiliki kartu, keluarganya memiliki kartu keluarga prasejahtera ya. Kemudian ada kartu Indonesia Pintar. Nah, itu yang kita dulukan. Nah, kemudian di SD nanti insya Allah per tanggal 12 itu baru zonasi ya. Zonasi itu yang rame nanti. Itu kita minimal 50%, berarti sampai 80% nanti maksimalnya. Nah kemudian yang SMP nanti akan kita laksanakan di tanggal 23 Juni ini ya. Nah PPDB ini juga kita berjalan insya Allah ya, berjalan dengan baik. Karena apa? Yang SMP-nya udah tahun kelima kita laksanakan melalui online. Yang SD pun seluruhnya sekarang. Ada perbedaan yang SD. Kalau yang tahun lalu itu baru 1 kecamatan. Tapi insya Allah tahun ini 10 kecamatan. Harapannya masyarakat, orang tua atau wali murid jangan terlalu memaksakan ke sekolah. Cukup nanti bisa berbasis dia web, bisa juga melalui Android, bisa juga melalui iOS ya, Apple Store. Jadi semua sudah siap, tinggal
dari rumah saja. Yang penting ada kartu keluarga, ada akte kelahiran, dan pendukung tadi misalnya kartu keluarga sejahtera itu atau PIP itu. Silahkan didaftarkan, tapi juga di SDIK atau sekolah sudah kita instruksikan tetap melayani kalau ada masyarakat kita yang memang darurat, tidak punya smartphone atau kesulitan jaringan untuk datang ke sekolah. Tapi kembali lagi, suasana pandemik ini protokol kesehatan tetap menjadi yang prioritas. Saya kira seperti itu. Berarti memang untuk masalah penerimaan siswa baru secara online ini tidak terlalu berarti atau kesulitan seperti itu Pak ya, karena memang sebelumnya sudah pernah dilakukan seperti itu. Dan untuk zonasi sendiri berarti memang sudah disamaratakan di seluruh sekolah ya Pak ya? Iya, jadi agak berbeda kalau tahun lalu khususnya SMP ya. Betul. Itu zonanya hanya 2, kota dan seberang. Tapi sekarang kita bikin 4, tapi pada prinsipnya sekolah-sekolah itu ada turunannya. Jadi kalau misalnya dia di SMP 1 nggak diterima, ada sekolah turunannya nanti yang siap menampung. Nah, kembali lagi edukasi kita sebenarnya dimanapun anak kita keterima, apalagi yang dekat dengan rumah itu sangat-sangat kita anjurkan ya. Jadi tidak usah dipaksa, karena sesungguhnya sekolah itu menurut saya baik semua. Tidak ada sekolah yang mengajarkan supaya anak kita berbuat tidak baik atau menjadi orang yang tidak bermartabat. Saya kira sama semua. Nah, sehingga sekarang definisi sekolah yang disebut unggul itu adalah sekolah yang bisa merubah perilaku anak kita dari yang baik menjadi lebih baik, yang tidak baik menjadi yang baik. Jadi kalau kita berdomisili di Samarinda Seberang, harapan saya sekolahlah di Samarinda Seberang. Dan zonasi untuk SD itu kita bagi menjadi 10. Kalau SMP tadi menjadi 4, tapi seperti tadi yang saya katakan, insya Allah ada 2, ada 3 turunannya daripada sekolah yang kita urutkan nomor 1, nanti masuk nomor 2, nomor 3. Itu hanya urutan saja, bukan berarti nomor 1 lebih hebat, nomor 3 lebih jelek, itu enggak. Insya Allah ya, mudah-mudahan nanti itu bisa kita yakinkan. Karena yang bisa merubah diri kita itu ya diri kita sendiri. Sekolah itu hanya sebagai fasilitator. Saya kira seperti itu. Karena sebenarnya juga dari sekolah sebenarnya juga berusaha menjadi rata Pak ya, tidak ada yang paling unggul sendiri seperti itu. Karena memang lebih baik jika semua sekolah di Samarinda ini punya kualitas yang sama. Betul. Dan satu Mas Rohman yang saya sisipkan, biar kayak apapun kita membuat itu sama, pasti berbeda. Betul. Tidak mungkin estetika toiletnya, gapuranya, atau orangnya. Nah, kita ambil contoh, ada anak yang kembar, lahir dari ibunya 1, bapaknya 1, itu juga pasti berbeda. Dan di agama sudah dijelaskan bahwa perbedaan itu sebenarnya rahmatlah supaya kita saling mengenal. Jadi jangan terlalu mempermasalahkan perbedaan. Nah, sekolah itu ada beberapa segmen, ada yang swasta, ada yang negeri. Nah, harapan kita yang terdekat, karena negeri itu tidak suka menjadi populer di masyarakat kita, karena dia tanda kutip identiknya murah meriah gitu kan. Padahal negeri itu mahal, tapi karena disubsidi oleh pemerintah sehingga dia jadi murah. Nah, harapan saya yang terdekat dengan rumah itulah kita masuk di sana ya. Kalau SD insya Allah biasanya tidak terlalu banyak. Nah, sehingga yang sedikit inilah yang kita tekan lagi, mudah-mudahan nanti bisa aman, tenang, masuk semua. Jangan kita merasa harusnya menuju ke sekolah tertentu terus masuk yang dekat dengan rumah kita. Terus bagaimana anak saya? Yakinlah kita, masanya masih panjang, masih long time nanti. Karena manusia itu dia disebut bermartabat, dia disebut hebat pada saat dia terjun ke masyarakat. Berguna apa tidak? Betul. Nah, berarti bukan di sekolahnya. Sekolah itu nanti menjadi jalan menuju ke sana. Hanya proses seperti itu Pak. Betul. Saya kira seperti itu. Baik, pemirsa Coffee Morning, kita akan kembali sesaat lagi dan masih membahas seputar dunia sekolah, terutama penerimaan peserta didik baru di tahun 2020-2021 ini, dan tetap bersama kami di Coffee Morning.